Ya, berikutnya kita akan coba memasukkan sumber daya. Jadi sebelumnya kan sudah kita buatkan nama-nama pekerjaannya lengkap dengan hubungan masing-masing pekerjaan. Oke. Berikutnya sumber daya berarti ya tenaga kerja dan material. Oke. Untuk mengatur sumber daya dan untuk mengatur sumber dayanya berarti pertama Anda harus masuk ke resource sheet-nya. Jadi klik panah bawah pada gancar, kita ganti gancarnya menjadi resource sheet. Jadi resource adalah sumber daya, ini sheet-nya atau lembar kerjanya sumber daya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke di sini sudah ada daftar sumber daya yang saya gunakan. Ini masih daftar harga sumber daya lama. Oke. Nah, jadi jangan protes kalau misalnya perharinya tukang kayu kenapa sekian gitu ya. Oke. Ini sekedar latihan saja. Kalau misalnya Anda mau coba dengan harga yang sekarang boleh tinggal diganti. Oke. Nah, yang pertama saya masukkan di sini adalah tenaga kerja dulu. Ini saya copy. Oke, sorry. Project. Nah, di sini tinggal saya masukkan paste. Nah, ini. Jadi ini terdiri dari informasi, nama sumber dayanya, tipenya. Tipenya di sini ada 3 ya. Jadi tipenya dalam bentuk tenaga kerja, materi, dan biaya. Kalau misalnya di sini ini sudah sesuai ya, ini tenaga kerja. Kalau misalnya nanti Anda masukkan semen, pasir, berarti itu masuk ke material ya, cost ya biaya. Oke. Kemudian satuan materialnya ini tidak bisa kita input karena ini untuk satuan materialnya ya. Kalau misalnya kita menggunakan work atau tenaga kerja ini tidak bisa kita input. Inisialnya ini sekedar inisial dari sumber dayanya. Kemudian grup, kalau misalnya ada beberapa kelompok tenaga kerja atau kelompok material, boleh Anda masukkan sebagai grup apa misalnya. Oke. Nah, kemudian maksimum unit di sini jumlah maksimum tenaga kerja yang kita butuhkan. Di sini masih menggunakan persen, abaikan dulu. Oke. 100% itu sama dengan satu orang, berarti tukang kayu baru satu orang yang digunakan. Abaikan dulu karena ini bisa kita tentukan nilainya setelah kita masukkan kebutuhan sumber daya untuk masing-masing pekerjaan. Oke. Standar rate-nya ini harganya. Harga tadi ada di sini. Ya, di sini harga upah per harinya boleh kita copy. Ini. Nah, cuma masalahnya sekarang di sini menggunakan per hour, per jam. Sementara di Excel kita menggunakan per hari. Jadi solusinya apakah ini yang kita rubah menjadi per jam atau project yang kita rubah menjadi per hari? Ya, ya per hari. Jadi kalau misalnya ini kita rubah menjadi per hari, per HR ini sebenarnya bukan per hari tapi per hour. Jadi harusnya di sini per day ya maksudnya. Oke, saya contohkan misalnya di sini saya paste, ini dia per day, tapi di sini masih menggunakan per hari. Ini saya edit ya. Ini harusnya 32.500 per day per hari ya. Misalnya ini seragam sama ini 40.000 ya per day, 22.500 per day dan 30.000 per day. Ya, oke. Kemudian untuk lemburnya, ya lembur kan biasanya hitungannya per jam, berarti harusnya ini sama dengan nilai ini itu kita bagi ini, saya bagi 8. Oke. Nah, hasilnya ini kita bagi ya. Hasilnya ini kita kali 2. Misalnya saya mau 2 kali lipat dari harga normalnya. Ya, upah normalnya. Oke. Nah, ini dia. Ini per jam. Nah, di sini saya masukkan per jam, copy. Ya. Artinya di sini kalau misalnya Anda lihat tadi rumusnya nilai ini kita bagi 8 karena dalam satu hari itu kita cuma bekerja 8 jam ya. Jadi normalnya 8 jam dalam satu hari, berarti hitungannya dalam 1 jam itu berapa nilainya. Setelah itu kita kali 2 ya.
Kemudian cost use ya, oke, biaya di tambahan biayanya, oke. Kemudian prorate ini proses pembayarannya ya. Proses pembayaran pilihannya di awal proyek atau sementara berjalan proyek atau di akhir proyek ya. Biasanya kalau misalnya tenaga kerja itu di prorate ya. Jadi tidak mungkin belum jalan proyek kita sudah bayar tenaga kerjanya, atau tidak mungkin setelah selesai proyeknya baru kita bayar tenaga kerjanya ya. Misalnya proyeknya 5 tahun ya, nanti 5 tahun ke depan baru dibayar ya. Jadi biasanya prorate, biasanya setiap hari. Artinya prorate ini sementara proyek sementara berjalan ya. Jadi baru kita bayarkan, biasanya setiap hari Sabtu kita bayarkan upah tenaga kerja. Oke. Kemudian days calendar, kalau misalnya ada tenaga kerja yang jadwal kerjanya itu berbeda dari standar. Ya, apakah dia shift malam atau 24 jam. Oke. Saya di sini saya pakai standar saja. Oke. Kemudian material di sini saya input. Ini saya copy. Jadi saya paste. Nah, ini kita ganti menjadi material. Ya. Sama tarik saya ke bawah. Oke. Kemudian satuan materialnya boleh kita input. Sorry, di sini satuan materialnya. Ini saya copy, Ctrl C, paste. Yes. Oke. Berarti ada yang tidak terbaca satuan materialnya. Oke, sini untuk satuan septic tank dan seterusnya. Kemudian harganya, ya. Harganya di sini saya input. Ini juga masih harga lama. Nah, ini tidak terpengaruh oleh waktu, ya. Oke, jadi tidak perlu ditambahkan day atau per hour atau ya. Kemudian untuk material biasanya belanja di awal, ya. Oke, misalnya kayu kelas 2 sebelum dikerja, atau misalnya pasir sebelum dikerja pas proyeknya itu sudah kita beli, paling tidak kita panjar atau apa, ya. Oke. Nah, setelah kita input resource sheet-nya, ya, berarti pada saat Anda kembali ke Gancar, kemudian Anda mau menambahkan atau mengisi apa saja sumber daya yang digunakan pada setiap pekerjaan, itu sudah bisa ditampilkan, ya. Oke. Atau nanti di part berikutnya saja, ya, supaya tidak terlalu ramai, tidak terlalu panjang. Oke, sampai jumpa di part berikutnya.